Kejadian itu sontak membuat para penduduk keheranan dan menganggapnya sebagai dewa. Keledai itu membawa kera kecil ke sebuah kuil. Sang keledai menyuruh kera kecil untuk masuk ke dalam kuil tersebut. Lalu keledai itu berubah menjadi naga emas, dan langsung masuk ke dalam kuil. Ternyata itu adalah naga emas penghuni kuil, yang bertugas untuk menjemput setiap murid baru di tempat itu. Kera kecil lalu masuk ke dalam kuil, dan disambut oleh guru yang bernama Guru Poti, yang merupakan guru besar di kuil tersebut. Setelah itu, Guru Poti lalu menanyakan nama, serta asal-usul kera kecil. Kera kecil menjawab, bahwa dia tidak memiliki nama, bahkan dia tidak memiliki orang tua, karena dia dilahirkan dari sebuah batu. Namun, secara mengejutkan, Guru Poti tidak mau menerima kera itu sebagai murid, karena dahulu dia telah bersumpah di hadapan gurunya, hanya akan mengajari anak dari para dewa, oleh karena itu semua anak di sini merupakan anak dari para dewa. Guru Poti lalu menyuruh kera kecil untuk meninggalkan tempat itu, karena dia tidak bisa menerimanya sebagai murid. Namun kera itu tidak kehabisan akal, dia lalu melayani semua murid yang ada di sana, dengan memberikan makan yang enak, bahkan kera kecil, membersihkan kamar setiap para murid di sana. Yang membuat para murid di sana takjub, dan ingin dilayani olehnya. Setiap murid di sana berjanji, akan mengajari setiap jurus yang mereka pelajari kepada kera kecil, bila kera kecil melayani setiap dari mereka. Mendengar hal itu, kera kecil sangat senang, karena dia sebentar lagi akan menguasai ilmu sihir. Walaupun Guru Poti tidak mengajarinya, akan tetapi belajar dari para murid Guru Poti itu sama saja. Kita beralih kepada Jenderal Tiang Feng. Setelah penobatannya sebagai Panglima Tinggi di Kayangan, Jenderal Tiang Feng dibangunkan sebuah istana yang sangat megah. Tak sedikit yang menyanjungnya, karena keberhasilannya mengalahkan kera raksasa, termasuk bintang emas Taipei dan Yeilou, mengucapkan selamat serta membawakan hadiah untuknya. Namun, secara mengejutkan ada seorang wanita yang meminta pertolongan. Wanita itu berhasil diselamatkan oleh Wukang. Wanita itu sangat cantik dan sangat mempesona, yang membuat Jenderal Tiang Feng jatuh hati kepadanya. Di saat yang bersamaan, muncul Mahadewi beserta pasukannya. Sang Dewi lalu menanyakan kepada wanita itu, kenapa dia menerobos Kayangan dan dari mana asal-usulnya. Wanita itu menjelaskan, bahwa dia bernama Cangai, dia berasal dari sebuah desa yang memiliki 10 matahari. Dan dia menceritakan kenapa dia menerobos Kayangan. Setelah mendengarkan asal-usulnya, dengan kebijakannya, lalu Mahadewi menjadikan wanita itu sebagai Dewi di Kayangan, karena ini merupakan takdir yang dijalaninya. Sang Mahadewi lalu menyuruh Wukang untuk membangunkan rumah untuk Cangai. Sejak kemunculan Cangai di Kayangan, Jenderal Tiang Feng hidup dalam kegelisahan. Siang malam sang jenderal tidak bisa tidur, karena selalu terbayang akan kecantikan Cangai. Sang jenderal menghampiri wanita idamannya itu, lalu sang jenderal memberanikan dirinya untuk menyatakan cinta kepadanya. Akan tetapi, Cangai menolaknya secara halus, yang membuat sang jenderal sangat kecewa. Sang jenderal menjadi gelap mata, sebelumnya dia tidak pernah melanggar peraturan apapun di Kayangan. Ketika Dewa Matahari sedang menghadap Mahadewi, secara diam-diam Jenderal Tiang Feng memasuki roda waktu, untuk kembali ke masa lalu di mana Cangai datang ke Kayangan. Agar dia yang menyelamatkan Cangai dan ingin mendahului Wukang. Mesin waktu pun, diaktifkan. Ketika berhasil dan berada di masa lalu, lagi-lagi Wukang mendahului sang jenderal untuk menyelamatkan Cangai.